Pemain ini jungkir balik sebelum mempermalukan dirinya sendiri. Dan pemain satu ini ngedang sambil matanya ditutup. Tapi itu hanya sedikit contoh dari aksi slam dunk kontes teraneh sepanjang masa. Bahkan ada juga yang ngedang sambil tiup lilin. Bagaimanapun, ia tidak memenangi dunk kontes itu, sebab dangnya dibalas dengan dunk yang jauh lebih aneh lagi. Slam dunk merupakan sebuah karya seni yang sangat indah. Tapi apa jadinya jika ada seseorang yang ngedang di atas karya seni itu sendiri? Ya, itu dilakukan oleh Jeremy Evans di Slam Dunk Contest NBA tahun 2013. Ia adalah pemenang dari Slam Dunk Contest sebelumnya pada saat itu. Sebagai juara bertahan, tentu saja Evans harus mencari beragam ide dunk baru. Untungnya, selain sebagai atlet, Evans juga merupakan seorang seniman. Jadi ia mempunyai satu ide gila untuk aksinya di Slam Dunk Contest. Evans pun lolos ke babak final, dan ini yang ia lakukan untuk dunk pertamanya di babak ini. Evans berhasil mengeksekusi dunk windmill di atas sesuatu yang ditutupi kain hitam. Setelah dibuka, hal tersebut ternyata merupakan sebuah lukisan. Namun itu bukan lukisan biasa, sebab dalam kanvas tersebut terdapat dirinya yang sedang melakukan gerakan yang sama dengan apa yang baru saja ia lakukan. Jadi Evans melakukan dunk di atas lukisan yang menggambarkan dirinya yang sedang ngedang di atas lukisan. Cukup aneh, namun sangat menarik. Hebatnya lagi, lukisan itu digambar langsung oleh Jeremy Evans itu sendiri. Meski akhirnya ia kalah di dalam Slam Dunk Contest itu, setidaknya ia berhasil memberikan aksi yang cukup kreatif. Tapi dunk Jeremy tadi nggak ada apa-apanya sama dunk pemain ini. Pemain berikutnya yang memberikan aksi Slam Dunk Contest teraneh adalah Paul George. Slam Dunk Contest sebenarnya ditujukan agar orang-orang dapat menyaksikan berbagai dunk yang mencengangkan dari para pemain NBA. Tapi anehnya, dunk dari Paul George ini justru tidak bisa dilihat oleh semua orang. George sengaja melakukan dunk dengan tema Glow in the Dark. Hanya aksesoris dan strap yang ia pasang di jersinya saja yang bisa terlihat dengan jelas. Meski begitu, George berhasil menuntaskan dunk ala Vince Carter ini dengan sempurna. Melakukan dunk sesulit itu tanpa ada penerangan cahaya tentu merupakan hal yang luar biasa. Tapi sayangnya, ia tidak membawa pulang trofi juara di Slam Dunk Contest ini. Tapi gimana jadinya kalau pemain yang dijuluki pemain terngelawak sepanjang sejarah NBA ikut dunk contest? Pemain itu adalah JaVale McGee. Ia memang sering dikenal dengan banyak momen safety full-nya. Namun, McGee tidak bermain-main di Slam Dunk Contest 2011. Baru ronde pertama saja, ia sudah melakukan dunk yang mustahil bagi semua orang. Ya, kalian tidak salah lihat. McGee baru saja ngedang 2 bola di 2 ring yang berbeda. Hanya seseorang dengan tangan sepanjang dan seatletik McGee saja yang bisa melakukan hal seperti itu. Meski ia sempat gagal hingga 5 kali dalam mengeksekusi dunk ini, ia tetap mendapatkan 50 poin atau skor sempurna. Tak hanya sampai di situ saja, McGee kembali melakukan dunk yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang sesaat setelahnya. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 bola yang berhasil McGee masukkan dalam 1 lompatan dunk. Aksi ini tentunya sangat aneh karena ia juga merupakan orang pertama yang melakukan hal tersebut. Larry Nance yang mempopulerkan gerakan ini, tapi saat itu ia hanya ngedang 2 bola saja di saat yang bersamaan, yang sekaligus membuatnya sebagai juara Slam Dunk Contest pertama sepanjang sejarah NBA. Aksi McGee ini patut diapresiasi karena ia telah memberikan ide yang kreatif dan original dalam 2 dunk pertamanya. Tapi selanjutnya ada gerakan dunk yang kayaknya adalah dunk terkonyol sepanjang masa. Itu dilakukan oleh Michael Finley di Slam Dunk Contest 1997. Memasuki ajang ini, Finley menduduki posisi runner-up pada tahun sebelumnya. Sehingga cukup masuk akal jika Finley ingin mencoba lagi dan keluar sebagai juara. Tapi malah ini yang ia lakukan saat telah mencapai babak final. Tak hanya gagal melakukan jungkir balik yang sempurna, Finley juga tidak bisa menyelesaikan aksi dunk tersebut. Sungguh memalukan. Padahal jika Finley berhasil menyelesaikan gerakan itu, mungkin saja ia bisa keluar sebagai juara di dunk kontes itu. Sebaliknya, Finley gagal total dan langsung menjadi bahan tawaan semua orang, bahkan sampai saat ini. That could be the worst dunk I've ever seen in a dunk contest. Tapi meskipun sudah segagal ini, tahun depannya masih ada orang lain yang nekat ngelakuin ini. Kali ini Corey Maggette yang melakukan aksi nekat tersebut.
Dengan Maggot yang berhasil melakukan jungkir balik ke depan dengan sempurna, akhirnya ada yang bisa memperbaiki kesalahan Michael Finley. Tapi jika menurut kalian aksi-aksi tadi sudah cukup aneh, maka kalian bakal geleng-geleng ngeliat yang satu ini. Pada 1992, Cedric Ceballos memiliki satu ide menarik untuk aksinya, yaitu sambil menutup matanya dengan kain. I'm not believing this. Blind, here comes Ceballos. Yes! Ya mungkin masih bisa melihat dalam kain itu, atau mungkin juga matanya sungguh-sungguh terbutakan ketika ia melakukan dang itu. Bagaimanapun, hal tersebut merupakan salah satu trik yang aneh sekaligus menghibur untuk para penonton. Tapi pada 2001, Baron Davis berkeinginan untuk mempraktikkan hal yang sama dengan Ceballos. Ia bahkan merasa percaya diri sebelum gilirannya tiba. Now I'm gonna pull out my secret weapon. I'm going to the secret weapon, my bag of tricks, and I got a surprise for my last dunk. I bet you be surprised. What? Dan sepertinya Davis memang terlalu semangat untuk dang terakhirnya. Saking semangatnya, ia sampai bertingkah seperti ini. Ya, sepertinya Davis memang berhasil membuat semua orang terkejut. Tapi bukan terkejut karena aksinya yang hebat, karena ia baru saja melakukan percobaan dang terkocak sepanjang masa. Bagaimana bisa seseorang mengalami airball saat melakukan dang, apalagi di ajang dang kontes sekelas NBA? Ya, setidaknya sekarang kita tahu kalau Davis sungguh-sungguh tidak bisa melihat saat melakukan percobaan dang itu. Tapi gimana jadinya kalau orang yang cuma punya 9 jari berani ikut dang kontes? Gerald Green berhasil memberikan penampilan yang cukup menarik di Slam Dunk Contest 2008. Bagaimana tidak, ia menggunakan properti kue ulang tahun untuk salah satu aksi dangnya. Setelah dibantu oleh rekan setimnya untuk menyalakan api lilin, ini yang ia lakukan. Green memang terlihat melakukan dang yang biasa-biasa saja. Namun jika dilihat lebih dekat, ternyata ia melakukan itu sambil meniup lilin yang ada di kue tersebut. Sungguh ide yang sangat aneh dan menarik. Uniknya, kue tersebut tidak jatuh saat bola dan tangan Green sudah menyentuh ring. Ia pun berhasil mematikan api lilin itu dengan sempurna. Meski begitu, para juri tidak memberikan skor sempurna terhadap dangnya yang kreatif ini. Green hanya mendapatkan skor 46 saja. Tapi tak lama kemudian, dang absurd dari Green ini dibalas oleh Dwight Howard dengan dang yang jauh lebih aneh. Pertama-tama, Howard memberi semacam pembatas di lapangan. Kemudian ia melepas jersinya dan berubah menjadi seorang Superman. Hal itu lantas membuat semua orang yang ada di sana penasaran dan antusias. Kira-kira apa yang akan dilakukan Howard kali ini? Dan tanpa berlama-lama, ini yang ia lakukan. Howard terbang layaknya seorang Superman. Siapa sangka para fans akan melihat seorang superhero melakukan dang fantastis di dunia nyata. Mungkin ini juga tidak bisa disebut sebagai sebuah dang, karena tangannya tidak menyentuh ring sama sekali. Tapi apa yang Howard lakukan tentu sangat impresif dan aneh. Mengingat pula ia merupakan seorang center dengan tinggi 208 cm dan berat 120 kg. Sungguh gila bagi pemain sebesar Howard bisa tampil seatletis ini. Sang Superman akhirnya menjuarai dang kontes itu setelah mengalahkan Gerald Green di babak final. Aksi-aksi Slam Dunk Contest tadi memang terlihat sangat aneh. Namun setidaknya mereka ini berhasil memberikan hiburan yang dibutuhkan oleh para fans. Itulah episode kali ini. Custom jersey cuma 100.000 per setel, kapan lagi? Sebelum habis tanggal 31 Januari, gas check out sekarang di Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.